Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, anggota tim mini literatur review biomedik. Anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Khalifatul Rasyida dengan NIM 194231001, dan yang kedua adalah Nur Elisa Novemita dengan NIM 194231005, dan yang ketiga adalah Aska Olia Firdausa dengan NIM 194231008. Kelompok kami mendapatkan topik yaitu peranan mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan, yaitu pengelolaan limbah, sampah, dan kompos. Dan kelompok kami telah menentukan judul yakni mengubah tantangan sampah menjadi peluang kompos. Selanjutnya menentukan kata kunci. Setelah mendapat topik dari dosen, kami menyusun daftar pertanyaan, menyaringnya, dan memilih satu pertanyaan terbaik. Kami juga membuat judul sesuai dengan topik yang telah diberikan. Kemudian, kami mencari jurnal yang relevan, membaca, dan mencatat poin-poin pentingnya. Kata-kata kunci yang sering muncul dalam jurnal tersebut kemudian digunakan untuk mencari jurnal lain yang lebih mendalam dan relevan. Selanjutnya adalah strategi menemukan literatur. Pencarian literatur kami dilakukan secara sistematis di platform online seperti PubMed, Science Direct, dan Scopus dengan kata kunci mikrobiologi solusi sampah kompos. Jurnal tersebut merupakan jurnal terbitan tahun 2017 sampai tahun 2024. Hasil pencarian diekstrak dari 10 halaman pertama, kemudian di-screening untuk menghilangkan duplikat, jurnal berbayar, dan yang tidak relevan dengan topik. Tim kami kemudian meninjau hasil screening untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penelitian. Jurnal yang memenuhi syarat dicatat sebagai sumber potensial untuk diskusi lebih lanjut tentang pendekatan inovatif mikrobiologi dalam pengelolaan sampah kompos. Cakupan jurnal. Dari jurnal-jurnal yang telah kami dapat, kami telah mencakup 4 poin. Yang pertama yaitu literatur yang digunakan berupa jurnal internasional dengan topik seputar kompos atau mikrobiologi inovatif untuk mengubah tantangan sampah menjadi peluang kompos. Yang kedua, melalui platform online jurnal atau buku atau artikel internasional seperti PubMed, Science Direct, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik kami. Yang ketiga, rentang waktu publikasi jurnal-jurnal antara tahun 2017 sampai tahun 2024 sehingga dapat mencakup berbagai penelitian terkini dan relevan dalam bidang ini. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian sedang digali. Kelompok kami membuat 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu, bagaimana komunitas mikroba dari kompos TKKS POME dan lumpur biogas POME berperan dalam proses pengomposan? Dan bagaimana penggunaan pendekatan metagenomik dapat membantu memahami komposisi dan peran mikroorganisme tersebut? Pertanyaan kedua, apa respon bakteri tanah dan oksidoreduktase terhadap paparan tetrasiklin? Dan bagaimana pengaruh budidaya tanaman terhadap bakteri dan oksidoreduktase dalam tanah? Pertanyaan ketiga, bagaimana teknik pengomposan dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan proses dekomposisi bahan organik, mengurangi residu logam berat dan patogen, serta meningkatkan kualitas nutrisi kompos? Dan pertanyaan terakhir, apa dampak penggunaan kompos yang aktif secara biologis dalam pertanian, khususnya pada pertumbuhan dan hasil tanaman cabai dan tomat tanpa tambahan pupuk mineral? Atau pernyataan masalah penelitian. Bagaimana aditif yang berbeda mempengaruhi perubahan dinamis dalam sifat fisiokimia dan aktivitas mikroba selama proses pengomposan, serta bagaimana hubungan antara aktivitas enzimatik, sifat fisiokimia terpilih, dan komposisi mikroba dominan. Dan yang kedua, bagaimana komposisi mempengaruhi kelimpahan bakteri di tanah yang terserang patogen tanaman Aspergillus, dan bagaimana metode pengomposan optimal untuk kotoran unggas yang terkontaminasi NaOH, NaClO dapat dikembangkan dan dinilai. Apa potensi pengaruh kompos limbah cangkang udang terhadap karakteristik pertumbuhan Lady's Finger, Abelmouse elceunthus? Informasi yang didapat dari literatur yang kami baca, kami menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, pengelolaan sampah organik melalui pengomposan diarahkan oleh prinsip-prinsip mikrobiologi dapat menghasilkan produk yang berharga untuk pertanian dan lingkungan. Dan yang kedua, aktivitas mikroba baik dalam hal dekomposisi limbah organik maupun dalam meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman memainkan peran utama dalam proses ini.
memahami dan mengoptimalkan peran mikroorganisme seperti jamur dan bakteri dalam proses pengomposan dapat mencapai tujuan daur ulang sampah organik secara efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Rasionalisasi penulis. Para penulis dalam literatur yang kami baca menekankan pentingnya pengolahan limbah organik melalui mikrobiologi dan pengomposan. Mereka menjelaskan bahwa industri seperti perkebunan, kelapa sawit, peternakan, unggas, dan perikanan menghasilkan limbah organik yang signifikan, menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Penelitian mereka mengusulkan kompos sebagai solusi berkelanjutan dengan menyoroti potensi mikroba tertentu untuk mendegrasi limbah organik menjadi kompos yang berharga. Konteks penelitian meliputi perkebunan, kelapa sawit di Malaysia, dan tanah pertanian yang terkontaminasi teraskin dan laboratorium untuk penelitian skala kecil. Desain penelitian A. Metode analisis laboratorium mengukur jumlah mikroorganisme dan aktivitas enzim pada tanah segar, lembab, dan layak diayak. Dan yang kedua menguji sifat fisiokimia tanah kering menggunakan protokol Gibbs yang dimodifikasi dan kits Neospin. B. Metode lainnya menganalisis suhu, EC, TOC, TP, CN, TK, rasio, NC, densitas curah, dan GI. Selanjutnya ada cara penulis menyajikan data penelitian. Para penulis artikel tentang pengomposan dan mikrobioma tanah menggunakan berbagai metode visualisasi untuk menyajikan dan menginterpretasikan data penelitian mereka. Metode-metode ini termasuk tabel, grafik, kurva, dan gambar mikroskop. Data tersebut digunakan untuk menunjukkan komposisi komunitas mikroba, perubahan komunitas mikroba dari waktu ke waktu, efek faktor lingkungan pada komunitas mikroba, efisiensi metode pengomposan, degradasi bahan organik oleh jamur, kelimpahan bakteri dan patogen tanah, dan efek kompos pada mikrobioma tanah. Penulis menghubungkan temuan ini dengan hipotesis awal dan menunjukkan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi proses pengomposan dan kesehatan mikroba tanah. Penggunaan teknik visualisasi data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hasil penelitian dan memperkuat kesimpulan. Selanjutnya, kami menemukan beberapa inkonsistensi. Yang pertama, terdapat perbedaan hasil profil komunitas mikroba dan identifikasi metanogen dalam penelitian pengomposan limbah kelapa sawit antar studi. Lalu, yang kedua ada efektivitas kompos dalam mengurangi efek toksik tetrasiklin pada tanah berbeda antara penelitian menggunakan kompos rumput dan jagung. Yang ketiga, efektivitas penurunan kontaminan Na dan konduktivitas listrik akibat pengomposan limbah unggas berbeda antara penggunaan kompos dan sisa sayuran atau makanan. Selanjutnya, pendekatan optimal berbeda antara penggunaan jamur keratinolitik dan penambahan kotoran babi dalam pengomposan limbah organik jenis berbeda. Terakhir, hasil dan efektivitas pengomposan bergantung pada variabel spesifik seperti jenis limbah, metode, dan lingkungan penelitian. Lalu dapat disimpulkan, meskipun semua literatur sepakat bahwa pengomposan adalah solusi yang potensial untuk pengelolaan limbah organik, terdapat perbedaan dalam pendekatan optimal dan hasil spesifik tergantung pada konteks penelitian. Kami juga menemukan beberapa limitasi. Yang pertama, konfirmasi peran mikroba dan metanogenesis. Pastikan keberadaan metanogen dalam kompos dan poni. Evaluasi efektivitas kompos terhadap antibiotik. Uji pada berbagai tanaman dan kondisi tanah. Yang ketiga, identifikasi metode pengomposan limbah unggas terkontaminasi, yaitu dengan cara temukan metode paling efektif dan ramah lingkungan. Yang keempat, pahami mekanisme degradasi keratin, pelajari peran jamur keratinolitik dalam pengomposan bulu ayam. Yang kelima, verifikasi pengomposan limbah sayuran dan kotoran babi dengan uji berbagai jenis limbah dan kondisi pengomposan. Dan yang terakhir, pelajari mekanisme penurunan patogen tanaman, pahami peran bakteri dalam proses pengomposan.